Oke, jadi pagi hari ini kita langsung aja melanjutkan terkait artikel yang membahas tentang air putih, di mana di artikel ini diterbitkan di tahun 2020, judulnya itu How Drinking More Water Can Help You Lose Weight. Jadi intinya adalah bagaimana kita minum air lebih banyak itu justru akan membantu kita untuk bisa turun berat badan. Di waktu yang sudah semakin kesini teman-teman, sudah semakin dipercaya bahwa minum air lebih banyak itu dapat menolong dan membantu kita turun berat badan. Faktanya, 30-59% orang-orang dewasa di Amerika Serikat yang ingin mencoba menurunkan berat badan, mereka biasanya akan meningkatkan asupan minum air putihnya, ya. Dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa minum air putih lebih banyak itu bermanfaat untuk bukan hanya turun berat badan, tapi juga memaintain berat badan. Jadi kalau teman-teman udah turun berat badan nih, udah dapetin target, let's say misalnya teman-teman udah, yes, udah selesai nih target saya, udah tercapai. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk maintain berat badannya? Adalah ya tetap minum air putihnya, gitu. Karena banyak orang di luar sana udah turun berat badan, udah capai targetnya, habis itu balas dendam. Yes, saya sudah berhasil keluar dari program diet, maka saya akan kembali lagi ke gaya hidup sebelum program diet. Ujung-ujungnya naik berat badan lagi, ya. Dan di sini di artikel ini dituliskan bahwa ternyata teman-teman, minum air putih lebih banyak itu dapat membuat tubuh kita membakar kalori lebih banyak, ya. Bahkan di sini dibilang bahwa kebanyakan penelitian-penelitian yang akan teman-teman lihat di bawah ini, itu menunjukkan bahwa efek dari minum air 1-0,5 liter itu ternyata bisa membuat proses pembakaran kalori meningkat. Nah, biasa dikenal dengan istilah resting energy expenditure, ya. Dan pada orang dewasa, resting energy expenditure ini sudah diperlihatkan dapat meningkat 24-30% setelah 10 menit kita minum air. Nah, bahkan sampai 60 menit pun masih terjadi pembakaran kalori pada saat kita meningkatkan asupan minum air putih. Dan data ini didukung oleh satu penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berlebihan berat badan, kemudian yang obesitas pada anak-anak, ketika mereka meningkatkan asupan minum air putihnya, 25% terjadi peningkatan pembakaran kalori setelah mereka minum air dingin. Air dingin, guys. Jadi yang bilang minum air putih dingin lemak beku, aduh, ada-ada aja. Minum air putih dingin lemak beku. Nah, jadi tidak tepat ya teman-teman kalau misalnya ada yang bilang bahwa minum air putih dingin bisa buat lemak beku. Karena justru faktanya mau dia air putih dingin, air putih biasa, air putih air mineral yang suhunya panas, hangat, ya tetap aja namanya air mineral gitu. Dan bahkan teman-teman, satu penelitian yang dilakukan pada wanita yang overweight, ketika mereka meningkatkan asupan minum air putihnya itu 1 liter, lebih dari 1 liter per hari, mereka selama 12 bulan ternyata mendapatkan penambahan penurunan berat badan ekstra 2 kg. Jadi mereka ini dikasih tahu, tolong kamu minum air putihnya let's say 3 liter gitu. Terus mereka tingkatkan jadi 4 liter. Ternyata mereka mendapatkan penurunan ekstra berat badannya 2 kilo dalam jangka waktu tertentu. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa di kelas kita itu
minum air putihnya tuh ditambah lagi 1-2 liter. Ya bukan karena kita mandai-mandai, tapi memang ada dasarnya teman-teman, peningkatan air putih itu, ya. Dan ketika bahkan nih teman-teman, ada fakta mengejutkan di artikel ini yang bilang bahwa ketika wanita tersebut tidak membuat perubahan dalam gaya hidup mereka, dan mereka hanya minum air putih lebih banyak, tetap dapetin penurunan berat badan. Nih, jadi olahraga yang tadinya olahraganya jarang, tetap olahraga jarang. Terus yang tadinya pola makannya nggak teratur, tetap pola makannya nggak teratur, tapi ngerubah air putihnya aja, ternyata mereka masih dapetin hasil penurunan berat badan. Oh, keren air putih ya. Bahkan teman-teman, penelitian ini menunjukkan bahwa minum air putih 0,5 liter aja itu bisa mendapatkan penambahan pembakaran kalori 23 kalori. Ya, jadi kalau misalnya selama 1 tahun mereka minum air putih lebih banyak, itu kurang lebih 17.000 kalori, atau bisa disamakan dengan kurang lebih 2 kilogram dari lemak itu akan hilang pada saat kita meningkatkan hanya 0,5 liter saja asupan minum air putih. Nah, di kelas kita kan 1-2 liter. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berlebihan berat badan itu minum air putih 1-1,5 liter dalam beberapa minggu, ditemukan bahwa terjadi penurunan signifikan. Ini penurunan signifikan, teman-teman. Penurunan signifikan di berat badan mereka, di body mass index mereka, dan di waist circumstance and body fat. Jadi di lingkar pinggul, terus body fat itu juga menurun secara signifikan hanya dengan menambahkan minum air putih 1-1,5 liter. Keren ya air putih ya. Dan hasil ini sangat impresif teman-teman hasilnya. When the water is cold. Jadi kalau kita minum air dingin, hasilnya akan lebih mencengangkan katanya dibanding kalau kita minum air putih biasa. Ketika kamu minum air dingin, maka tubuh kamu akan menggunakan ekstra kalori untuk segera menormalkan suhu air dingin yang masuk ke dalam tubuh agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, mantap kan? Wow. Halo, apa kabar kakak? Senang mendengar kabarnya. Artikelnya siap, nanti artikelnya akan saya kirim. Tenang aja, ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang jangan minum air dingin, iyain aja lah teman-teman ya. Kalau misalnya dia masih mau ngajak dalam tanda kutip berdebat, bolehlah kita 1-2 kalimat. Kalau masih ngeyel, udahlah, ditinggalin aja, nggak usah didebat. Jadi saya nih teman-teman, kalau misalnya ada orang nanya di sosial media atau nanya di apa gitu kan, saya kasih tahu menurut pendapat saya, terus saya kasih tahu sumbernya, masih ngeyel, masih nggak mau denger, masih nggak mau percaya, ya udah, terserah. Habisin energi. Kecuali kita lagi ini salah. Enggak, bukan salah Kak Esther. Jadi beda antara tahu tetap melakukan sama tidak tahu tapi melakukan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nih kita teorinya, konsepnya, tapi masih kita lakukan, nah itu baru tuh
Kalau ini kan Kak Esther belum tahu. Kenapa? Karena kalau Kak Esther bilang bahwa minum air panas bakar lemak, yang ada itu nanti konsepnya berarti sama aja dengan minum air dingin lemak beku gitu. Selama dia air putih, efeknya sama aja, ya. Dan teman-teman di sini disarankan bahwa coba teman-teman terbiasa untuk nge-track water intake-nya. Jadi bisa pakai aplikasi, bisa pakai botol. Jadi kalau saya dulu teman-teman selalu gunakan botol 2 liter, ya. Saya letakkan di samping saya beraktivitas, terus habis saya tahu dari jam berapa sampai jam berapa saya habis 2 liter. Jadi saya bisa ngelihat dan bisa mengukur selama 1 hari itu air putih saya berapa banyak, ya. Awal-awal mula pada saat dulu permulaan minum air putih, saya menggunakan alarm, teman-teman, ya, alarm di jam. Tiap 1 jam saya kasih alarm, saya minum 250 mili. Jadi kalau 6 jam itu kurang lebih udah 1,5 liter, ya. Jadi intinya adalah kita buat hal ini jadi kita kebiasaan dulu, ya. Dan ternyata teman-teman, ada satu fakta menarik juga bahwa meminum air sebelum kita makan itu dapat mengurangi nafsu makan kita, ya. Jadi akan jadi sedikit lebih kenyang, ya. Dan ada penelitian juga yang mendukung kalimat ini, teman-teman, ya. Hal ini biasanya akan terjadi pada teman-teman kita yang berusia di middle age sampai dengan usia menjelang 50 tahun ke atas, ya. Bahwa ada satu penelitian yang dilakukan pada orang-orang yang sudah menjelang 50 tahun ke atas, itu mereka minum air putih sebelum makan, ternyata teman-teman meningkatkan potensi turun berat badan 2 kilo selama 12 minggu. 12 minggu itu kurang lebih berarti 3 bulan, ya. Turun ekstra 2 kilo dengan membiasakan diri minum air putih sebelum makan, ya. Minumnya jangan banyak-banyak, guys. Kalau minum banyak-banyak sebelum makan namanya kembung. Teman-teman cukup minum 1 gelas atau minum 250 mili itu udah bagus banget sebelum makan. Ya, bahkan ada satu penelitian teman-teman yang dilakukan pada orang-orang yang middle age, ya, usia udah mau mendekati 50 tahun, mengalami overweight dan obesitas. Mereka minum air putih sebelum makan, ternyata justru 44%-nya kehilangan atau turun berat badan dibandingkan pada kelompok yang tidak pernah minum air putih sebelum makan. Dan bahkan ada penelitian lagi yang menunjukkan bahwa minum air putih sebelum sarapan itu dapat mengurangi jumlah kalori yang kita akan konsumsi selama seharian, kurang lebih 13%. Nah, ya. Dan walaupun ini terlihat bermanfaat untuk teman-teman kita yang berusia 40 tahun, 50 tahun, sampai usia 60 tahun, tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa pada individu-individu yang usianya lebih muda, itu tidak menunjukkan hasil yang berbeda jika dia minum air putih sebelum ataupun nggak minum air putih sebelum makan. Nah, jadi kalau buat teman-teman kita yang usianya 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ini memberikan hasil, teman-teman. Minum air putih sebelum makan. Tapi buat yang masih usia muda, 20 tahunan, 30 tahunan, minum air putih sebelum makan dengan tidak minum air putih sebelum makan, itu nggak ada perbedaan hasil penurunan berat badan. Ya. Jadi ternyata selain itu, minum air putih itu ternyata dihubungkan dengan juga asupan kalori dan menurunkan resiko kita naik berat badan. Nah, jadi kalau tadi teman-teman lihat di awal
sudah dibilang bahwa minum air putih lebih banyak ternyata dapat menurunkan berat badan. Terus yang kedua, minum air putih sebelum makan ternyata juga dapat menurunkan potensi kita bisa turun berat badan, teman-teman, ya. Dan yang ketiga, dengan minum air putih lebih banyak itu ternyata bisa mengurangi asupan kalori kita seharian, plus juga mengurangi resiko kenaikan berat badan kembali. Nah, ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang ajaib-ajaib juga sih dengan kandungan air putihnya, teman-teman. Karena kan teman-teman biasa nanya, gimana kalau misalnya ada air putih yang kandungan oksigennya lebih tinggi? Atau air putih yang mengandung mineral? Ya, nggak apa-apa selama dia air putih. Bahkan air putih yang beli di air putih dalam kemasan, terus yang isi ulang dan segala macamnya, nggak ada bedanya, teman-teman. Selama dia air putih, 0 kalori. Ya, makanya dengan air putih yang 0 kalori itu membuat asupan kalori harian kita, kalau kita minum air putih lebih banyak, jadi mengurangi kalori yang masuk, ya, dibanding kalau kita minum minuman yang lain. Minuman misalnya, let's say, es teh manis, tuh kan, atau kopi dengan creamer, itu justru menambah kalori kita, gitu ya. Jadi tuh kan, di sini juga dibilang bahwa this is mainly because you drink water instead of the other beverage which are often high in calorie and sugar. Ya, jadi kita tuh minum air putih lebih banyak itu kadang ngerasa enak, ngerasa gimana gitu kan. Tapi kalau kita minum boba, kita minum minuman yang lain dalam jumlah banyak, mah kita biasa-biasa aja gitu. Dulu tuh lucu tuh. Adik saya kan waktu itu baru mulai program, teman-teman. Dia bilang, saya nggak suka air putih, nggak ada rasa. Iya Allah, kalau ada rasa bukan air putih namanya. Ya. Dan teman-teman, penelitian observasional menunjukkan bahwa orang-orang yang minum air putih lebih banyak, ya, itu ternyata justru mengurangi kurang lebih 200 kalori asupan kalori harian mereka secara rata-rata dibanding orang-orang yang jarang minum air putih, ya. Minum air putih juga ternyata menolong kita untuk mencegah terjadinya kenaikan berat badan dalam jangka waktu yang lama. Secara umum, beberapa orang akan naik berat badan itu kurang lebih 1,45 kilogram every 4 years. Hah? Setiap 4 tahun terjadi kenaikan 1,45 kilo. Perasaan kita sebulan aja udah naik banyak, ya. Jadi intinya adalah teman-teman, pertahankan kebiasaan teman-teman untuk minum air putih lebih banyak. Ya. Jadi misalnya di sini adding 1 cup of water, increasing your daily water consumption by 1 cup may reduce this weight gain by 0,1,3 kg. Nah, dengan menambahkan 1 gelas aja, teman-teman, itu teman-teman bisa menurunkan resiko kenaikan berat badan 0,13 kilo hanya dengan 1 gelas air putih, ya. Dan teman-teman juga bisa mengganti minuman-minuman teman-teman yang lain dengan air putih, ya. Dengan mengganti 1 gelas aja minum-minuman teman-teman dengan minum air putih, itu bisa menurunkan resiko naik berat badan 0,5 kilogram. Ya. Dan ini sangat penting untuk kita mendorong anak-anak kita untuk minum air putih daripada mereka minum minuman yang lain. Ya. Kenapa? Karena selain obesitas pada usia remaja dan usia anak-anak udah semakin tinggi, hal ini juga bisa membantu mereka untuk membiasakan diri minum air putih lebih banyak. Ya.
Bahkan teman-teman, dilakukan penelitian di suatu sekolah, ya, ternyata ketika sekolah tersebut mendorong anak-anaknya untuk minum air putih lebih banyak, terjadi penurunan obesitas pada siswa-siswa di sekolah tersebut, teman-teman. Dan hasilnya adalah setelah 1 tahun, ternyata penurunan resiko itu berkurang sampai 31% di sekolah tersebut. Ketika siswa-siswanya didorong untuk minum air putih lebih banyak. Ya kan? Jadi, nah ini nih pertanyaan kita semua gitu. Oke, minum air putih lebih banyak. Jadi berapa banyak? Kan kita sering nanya kayak gitu kan. Berapa banyak? Karena kalau kalau ngomongin banyak, artinya ada orang yang bilang 1 liter udah banyak, ada orang yang bilang 2 liter udah banyak, gitu kan? Ada orang yang bilang 3 liter kebanyakan, bahkan ada orang yang bilang saya minum 5 liter, teman-teman. It's crazy, kata dia. Lu ngapain, Di? Minum 5 liter, kata. Aduh. Nah, jadi seberapa banyak jadi sebenarnya kita harus minum air putih gitu kan? Jadi di sini dibilang teman-teman, many health authority recommend, sekali lagi, recommend, bukan mewajibkan, ya. Jadi banyak otoritas-otoritas kesehatan di seluruh dunia merekomendasikan minum air putih 8 gelas sehari atau kurang lebih 2 liter, ya, direkomendasikan, teman-teman. Karena akan jadi lucu kalau diwajibkan 2 liter. Ya, jadi selain karena ada banyak teman-teman kita di luar sana yang kemungkinan dalam kondisi medis tidak perlu menambahkan air putih atau dibatasin asupan airnya, mereka akan jadi kewalahan juga gitu kan. Karena saya punya teman yang satu ginjalnya udah kena, teman-teman ya, sakit ginjal, udah gagal ginjal, terus yang kedua adalah jantung. Itu kedua penyakit ini saya tanya kan sama mereka, emang ini nggak boleh minum air putih banyak-banyak? Nggak boleh, katanya. Kata sama dokternya, saya itu, yang jantung nih teman-teman, saya itu dalam sehari hanya boleh minum 500 mili. Oh my God. Saya bingung, gimana minum air putih 500 mili dalam waktu 24 jam. Terus yang teman saya yang gagal ginjal, dia hanya boleh minum 1 liter aja, teman-teman. Nggak boleh banyak-banyak. Dan itu pun sekali minum cuma 100 mili atau 150 mili. Nggak boleh banyak-banyak. Oh, saya baru tahu, kata dokternya. Jadi makanya teman-teman yang punya kondisi medis, ada baiknya tanyakan ke dokternya gitu kan. Jadi saya sebenarnya boleh minum air putih berapa banyak. Jangan sampai teman-teman memaksakan diri minum air putih lebih banyak, padahal tubuh teman-teman udah nggak mampu untuk menampung air putih yang lebih banyak. Ya. Dan kalau teman-teman bilang bahwa menambahkan 1-2 liter air putih berat untuk ginjal, it's totally wrong selama ginjal kita sehat. Ya, kalau ginjal kita sakit atau gagal ginjal atau ada penyakit tertentu yang tidak boleh kita minum air putih lebih banyak, is okay. Tapi kalau kita masih sehat dan nggak kenapa-kenapa, justru kerja ginjal akan jauh lebih berat kalau kita minum minuman yang lain. Kenapa? Karena salah satu kerja ginjal itu adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, teman-teman, walaupun saya keliru menganalogikan penyaringan yang di ginjal dengan penyaringan dengan kain, teman-teman coba saring air putih dibanding dengan saring dengan jenis minuman yang lain. Mana yang lebih banyak ampasnya? Mana yang lebih berat kerjanya ketika kita minum air putih dibandingkan dengan kita nyaring yang lain. Walaupun itu keliru sih, saya analogikan antara proses filtrasi yang ada di ginjal dengan filtrasi yang ada di kain. Tapi contoh sederhananya seperti itu, teman-teman. Kalau
Air putih kan langsung lewat aja, nggak perlu ada effort buat menyaringnya gitu. Jadi kerja ginjal ya nggak apa-apa, nggak berat juga. Nah, terus yang jadi permasalahan ini adalah ketika kita minum air putih dalam satu waktu dengan jumlah yang banyak. Nah, itu yang keliru. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman minum air 5 liter dalam satu waktu, ya mabok, langsung kaget tubuh. Efeknya banyak, teman-teman. Ya, itulah yang biasa dikenal dengan istilah keracunan air. Karena terlalu banyak minum air dalam satu waktu. Makanya disarankan minum air putih itu bertahap, pelan-pelan. Misalnya 250 mili atau 500 mili per 30 menit atau per 1 jam. Intinya teman-teman bagi aja waktunya. Ya. Jadi jangan langsung jebret minum air putih 2 liter sekali duduk. Ya. Nah, tapi di sini dibilang juga teman-teman. However, this number is completely random. As with so many things, water requirement depends entirely on the individual. Nah, dia bilang juga bahwa ini sebenarnya yang disarankan direkomendasikan 2 liter per hari ini random. Random banget. Kenapa? Karena kebutuhan air putih tiap orang itu beda-beda. Ya, atlet lari, atlet maraton, minum cuma 2 liter per hari. Ya Allah, dehidrasi guys. Ya, tuh. For example, sebagai contohnya, orang yang berkeringat lebih banyak atau melakukan olahraga secara reguler, mereka akan butuh air putih lebih banyak dibanding orang-orang yang nggak aktif kayak gitu. Ya, bahkan orang-orang yang usia tua, teman-teman kita yang usianya lebih tua, dan ibu-ibu yang sedang menyusui itu justru harus minum air putih lebih banyak. Ya, jadi yang harus kita pikirkan itu dalam benak kita bahwa teman-teman bukan hanya bisa minum air putih lebih banyak, tapi juga bisa menambahkan buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak mengandung air putih, atau teman-teman juga bisa minum kopi atau teh untuk bisa menambah asupan air dalam tubuh teman-teman. Ya, tapi yang paling penting adalah you should always drink water when you are thirsty and drink enough to quench your thirst. Ya, jadi kalau udah ada rasa haus, cepat minum, jangan sampai hausnya hilang diganti makanan. Padahal haus teman-teman makan, ya. Nah, if you find you have headache, jadi kalau teman-teman lagi sakit kepala, terus lagi bad mood, atau constantly hungry, padahal udah makan tapi masih lapar terus, atau teman-teman mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, mungkin teman-teman sedang mengalami yang namanya mild dehydration, dehidrasi ringan. Ya, drinking more water may help fix this. Jadi minum air putih lebih banyak bisa jadi kemungkinan dapat menolong hal ini dikurangi teman-teman. Ya, sakit kepala, terus bad mood. Lagi bad mood suruh minum air lebih banyak. Dan ini juga dibilang bahwa berdasarkan hasil penelitian, minum 1-2 liter per hari, tuh guys. Berdasarkan hasil penelitian, minum air putih 1-2 liter per hari dapat membantu kamu menurunkan berat badan. Nah, ya. Jadi di kelas tuh kalau dibilang 1-2 liter per hari itu ada dasarnya, ya. Bukan main asal-asal kita. However, bagaimanapun, this is just a general guideline. Ya, jadi ini hanya panduan umum aja. Karena bisa jadi seseorang butuh air putih lebih sedikit, ya dalam hal ini kondisi medis atau kondisi tubuh mereka yang tidak memungkinkan minum air putih dalam jumlah banyak. Atau di sisi lain bisa jadi orang butuh air putih lebih banyak, teman-teman. Ya, yang lagi olahraga dan segala macamnya. Also, it's not recommend to drink too much water either, as it may cause water toxicity. Nah, tidak direkomendasikan minum air putih dalam jumlah banyak di satu waktu.
Karena itu bisa menyebabkan yang namanya keracunan air, teman-teman. Bahkan, ini bisa jadi penyebab kematian dalam beberapa kasus, such as during water drinking contest. Misalnya, kontes minum air banyak. Ini pernah terjadi berarti, teman-teman. Jadi, siapa minum air paling banyak, ada kontesnya, ya, langsung bisa menyebabkan meninggal. Dan ini adalah pesannya, teman-teman. Water can be really helpful for weight loss, yes ya. Jadi air putih dapat sangat-sangat membantu untuk teman-teman turun berat badan karena dia 100% kalori free, 0 kalorinya, teman-teman. Menolong kamu membakar lebih banyak kalori dan bahkan bisa menekan nafsu makan pada saat kita minum air putih sebelum makan, ya. Bahkan manfaatnya itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau teman-teman minum minuman air yang mengandung gula dan lain-lain, ya. Tapi di sini catatannya, teman-teman juga harus ingat bahwa minum air putih aja itu belum cukup untuk bantu teman-teman turun berat badan. Teman-teman harus tetap atur pola makan, teman-teman tetap harus berolahraga secara rutin, teman-teman tetap harus mengatur kualitas tidur, dan masih banyak lagi faktor yang membantu teman-teman untuk turun berat badan. Ya, water is just one. Nah, udah dibilang tuh. Air putih itu cuma faktor di salah satu aja di antara sekian banyak faktor yang dia bilang di sini bahwa very small piece of the puzzle. Jadi hanya faktor kecil aja dibanding faktor besar yang teman-teman harus bisa buat turunin berat badan. Nah, oke. Sudah selesai, teman-teman, pembahasan tentang air putihnya.